Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita melanjutkan kajian kita bersama, ngaji tentang kitab Safinatun Najah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan najis, dan itu kita bisa pelajari bersama bahwa nantinya kita akan melanjutkan kajian kita tentang najis dan cara membersihkannya, termasuk macam-macam dari sebuah najis. Untuk menambah keberkahan kita kali ini, mari kita berdoa dulu, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, serta mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Kita berkirim doa kepada Al-Alamah Syekh bin Salim bin Smir Al-Hadrami, semoga beliau diberikan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hingga tercurahkan kepada kita semuanya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sultanil asyabdul qadir ajilana qaddasallahu sirra wa ila hadrati awliyati sahafi Indonesia wa ila hadrati al-musannif hadzal kitab Syekh Al-Alamah Syekh Salim bin Smir Al-Hadrami, wali najahina wali subulati a'malina wali qadai hawaijina li ridaillahi ta'ala wali syafaati rasulillah syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih adik-adik sekalian yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat dan terus belajar, istiqomah menuntut ilmu
dan senantiasa mengembangkan diri sehingga kita nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita mulai ngaji kita pada malam hari ini dengan melanjutkan kajian tentang faslun alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Kita lanjutkan ngaji tentang kitab Matan Safinatun Najas bagaimana tertera di layar. Inilah adalah bahasan dari kita semuanya. Jadi bahasan inilah yang nantinya akan kita bahas. Jadi akan kita bahas tentang alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Kita akan membahas tentang sesuatu yang suci, ya. Alladzi yadhuru minan najasati salasatun, sesuatu yang suci. Jadi pasal ini menerangkan tentang sesuatu yang bisa suci atau perubahan najis menjadi suci dari najis-najis, ya, minan najasa, dari sesuatu yang najis. Perubahan sesuatu yang bisa menjadi suci, tetapi sesuatu itu berasal dari yang najis. Nah, ada 3 hal, ya. Pasal ini menjelaskan tentang perubahan najis menjadi suci dan perkara mensucikan yang dapat merubah menjadi suci, dan najis-najis tersebut yang dapat menjadi suci itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Jadi yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Ialah yang pertama khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya termasuk yang najis, perkara yang najis itu adalah khamr. Khamr itu dihukumi sebagai najis karena memang berupa cairan yang memabukkan, ya. Dia dihukumi najis karena memang berupa cairan yang memabukkan. Tetapi ketika dia berubah dengan sendirinya, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi sesuatu yang suci. Jadi itu adalah khamr, ya. Kenapa kok khamr yang dulunya najis menjadi suci? Menjadi suci ketika berubah itu karena memang telah berubah menjadi cuka yang dihukumi suci. Cuka secara umum, cuka secara menurut ijma' para ulama itu dihukumi sesuatu yang suci. Sehingga kalau khamr dengan sendirinya berubah menjadi cuka, itu akan berubah menjadi suci, dihukumi suci. Karena kenajisan khamr disebabkan oleh sifat iskar atau sifat yang memabukkan. Nah, sedangkan sifat iskar itu hanya hilang ketika khamr itu telah berubah menjadi cuka. Oleh karena faktor yang menyebabkan najis tersebut, kenajisan sebuah khamr itu telah hilang, maka sifat najis itu pun menjadi hilang. Nah, jadi begitu, ya. Yang pertama, alladzi yadhuru minan najasati salasatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr yang telah berubah dengan sendirinya. Nah, jadi khamr yang berubah menjadi cuka. Selain itu, khamr yang telah menjadi cuka dihukumi suci karena pada umumnya cairan perasan tidak akan dapat berubah menjadi cuka kecuali cairan perasan tersebut harus menjadi khamr terlebih dahulu. Oleh karena itu, andaikan kita tidak mengatakan kalau khamr itu bisa suci, maka kita akan kesulitan membuat cuka dari khamr, padahal cuka sendiri dihukumi halal menurut ijma' ulama. Artinya kalau cuka dihukumi halal, jadi cuka walaupun berasal dari khamr pun itu tetap dihukumi halal cukanya, ya. Nah, ketika khamr telah berubah menjadi cuka, apapun yang berada di sana, baik itu wadahnya pun akan menjadi suci pula, ya, karena memang telah teraliri oleh cuka.
teraliri oleh cuka, sehingga wadah yang kita gunakan pun itu sudah menjadi suci. Itu menurut ulama. Adapun ketika khomer itu berubah menjadi cuka dengan disertai perantara benda lain, misalnya zat kimia atau pil atau bahan berubah lain atau biji-bijian ataupun batu-batuan, maka perubahan khomer menjadi cuka ini tetap dihukumi najis karena dibantu oleh zat atau perantara benda lain. Nah, jadi begitu ya. Intinya kalau khomer itu berubah dengan sendirinya, maka perubahan itu atau hasil perubahan itu dihukumi suci. Tetapi khomer kalau diubah dengan perantara benda lain, maka perubahan khomer itu tetap dihukumi najis. Misalnya begini, ada sebuah botol diisi khomer. Lah botol tersebut dimasuki zat atau pil, kerikil atau benda-benda lain yang benda tersebut memang dalam rangka membantu perubahan khomer menjadi cuka. Nah, oleh karena khomer adalah najis, kemudian batu kerikil ataupun pil atau zat lain yang yang dimasukkan ke dalam sebuah botol tersebut yang isinya khomer tersebut itu dalam rangka mengubah khomer menjadi benda lain cuka, otomatis batu tersebut ketika kita masukkan itu hukumnya mutanajis. Lah khomer hukumnya najis, kemudian batu atau pil yang kita masukkan itu hukumnya mutanajis, kena najis. Ketika khomer telah berubah menjadi cuka, maka najisnya khomer itu bukan karena menjadi cukanya itu, tapi karena telah terkena benda mutanajis yang berasal dari kerikil atau pil atau benda lain. Itu ya. Itu yang pertama, sesuai dengan penjelasan itu. Sesuai dengan penjelasan tersebut. Maka itu adalah benda yang pertama yang dihukumi najis tetapi berubah menjadi suci. Sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa suci yang berasal dari benda najis. Ada 3 perkara tadi. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai yang disamak. Perlu kita pahami kulit bangkai yang disamak. Kulit yang berasal dari hewan mati, hewan matinya tersebut tanpa proses syariat, artinya hewan bangkai yang memang disebut sebagai bangkai, bukan mati karena disembelih sesuai syariat ya, tetapi mati karena sendirinya atau mati dengan dibunuh tetapi tanpa syariat, tanpa aturan-aturan syariat, atau mati disembelih tetapi syarat rukun penyembelihan tidak terpenuhi sehingga dia dihukumi sebagai bangkai. Nah, yang seperti ini, hukum yang kedua ini adalah wajildul maitati idza dubigha. Kulitnya bisa kita manfaatkan ketika kita menemukan sapi mati dengan sendirinya. Nah, memang dagingnya tidak bisa kita manfaatkan, tetapi kulitnya kita bisa manfaatkan, kita bisa mensucikannya. Jadi yang awalnya najis kita bisa sucikan dengan cara idza dubigha, ketika disamak. Maksudnya termasuk najis yang dapat berubah menjadi suci adalah kulit bangkai yang telah tersamak. Baik tersamaknya, sama itu maksudnya ya secara umum kita bersihkan kemudian kita sucikan gitu ya. Kita hilangkan zat-zat yang memang merusak kulit, zat-zat yang memang membuat bau, kemudian kita hilangkan. Baik tersamaknya itu karena kulit bangkai jatuh sendiri atau dijatuhkan ke benda penyamaknya, atau benda penyamaknya dijatuhkan ke kulit bangkai oleh semisal tiupan angin. Artinya ya kita pisahkan antara kulit dengan sesuatu yang lain. Itu disamak. Nah, tujuan pokok dari menyamak adalah menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit bangkai, sisa-sisa berupa daging, sisa berupa zat yang merusak, sisa-sisa berupa kotoran-kotoran yang sekiranya masih menempel di
kulit tersebut sehingga kita hilangkan. Sisa-sisa tersebut adalah sesuatu yang basah yang memang menempel pada kulit bangkai yang apabila dibiarkan akan merusak kulit bangkai itu, dan apabila dihilangkan akan menjadikan kulit bangkai menjadi bersih. Nah, kalau sudah kita bisa batasan untuk bisa disebut bersih adalah sekiranya andaikan kulit bangkai tersebut direndam di dalam air, maka kulit bangkai itu tidak lagi memiliki bau busuk. Ya, jadi kalau kita menemukan hewan yang mati, dan hewan itu dengan catatan hewan yang halal termasuk celeng ataupun babi, bukan, tetapi seperti kambing, kemudian sapi yang tiba-tiba mati, maka bisa kita bersihkan, bisa kita sucikan. Dengan cara apa? Dengan cara disamak, dibersihkan sampai bersih, dipisahkan antara kulit dan sisa-sisa daging atau sisa-sisa zat yang merusak. Kemudian kita bersihkan sampai bersih, kita jemur, kemudian dikatakan kulit tersebut memang dikatakan suci ataupun bersih sekiranya kalau kita rendam kulit tersebut hasil samakan tadi di dalam air, maka hasil rendaman tadi kulit tadi sudah tidak menimbulkan bau basin atau kulit tersebut sudah tidak rusak. Nah, jadi wadzalika innama yahsilu biharifin aima yalidu al-lisan biharafatihi inda tauqihi. Menyamak hanya dapat dilakukan dengan benda hirif, yaitu benda yang terasa pedas di lidah saat dicicipi meski benda hirif tersebut najis. Seperti kotoran burung dara atau apa, tapi kalau yang saat ini menyamak itu ya biasanya memakai sabun, kemudian kita bersihkan, tidak harus memakai benda-benda yang najis ya. Kemudian setelah disamak biasanya kulit bangkai menjadi suci pada bagian dohir ataupun batin ya. Jadi di luar maupun dalamnya, luar itu maksudnya atas bawah ya, yang memang sisinya nampak, yaitu bagian yang terlihat dohirnya, sisi kulit, yakni sisi atas dan sisi bawah itu, dan juga menjadi suci pada bagian batinnya, dalamnya, yaitu bagian yang ketika kita sobek itu terlihat. Jadi dua-duanya menjadi suci. Dua-duanya menjadi suci. Oke, itu secara umum begitu, teman-teman. Nah, setelah kulit bangkai disamak, statusnya masih mutanajis ya, karena terkena benda penyamak yang najis atau benda penyamak yang mutanajis, sehingga wajib dibasuh air terlebih dahulu. Artinya kalau memang baru dibersihkan itu statusnya masih mutanajis. Kalau yang awal najis, kalau masih kulit bangkai itu masih najis. Kemudian statusnya setelah dibersihkan masih mutanajis, kemudian bersihkan sampai bersih, disiram air, baru benda tersebut menjadi suci. Oke. Nah, apakah setelah itu boleh diperjualbelikan? Boleh. Diperbolehkan menjual kulit samakan yang masih yang sudah dibersihkan tadi ya, baik dalam keadaan suci ataupun mutanajis. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah dibersihkan tetapi masih dalam keadaan basah, kan otomatis mutanajis ya, baru yang seperti itu dibersihkan dulu. Tapi boleh, pada intinya boleh dijual. Oke, nah itu benda yang bisa suci. Barangkali ada yang tanya, silahkan ketik di kolom komentar. Yang ketiga, wama soro hayawanan. Ialah sesuatu yang berubah, najis yang berubah menjadi hewan. Ya, wama soro hayawanan. Maksudnya adalah termasuk najis yang bisa berubah menjadi suci adalah najis yang telah berubah menjadi hewan, seperti ulat yang berasal dari kotoran gitu ya biasanya. Ya, walaupun kotorannya kotoran anjing, tetapi ada ulat misalnya seperti itu. Nah, seperti ulat yang berasal dari benda najis sekalipun mughaladah,
karena pada asalnya ulat tersebut tidak diciptakan dari najis mughalladhah itu sendiri, melainkan ulat memang diciptakan di dalamnya, sebagaimana ulat cuka, kemudian ulat yang berasal dari zat yang memang najis. Nah, yang seperti ini dihukumi dihukumi suci. Ya, kalau ada ulat, nah ulat tersebut kita itu kan tidak tahu ya berasal dari mana. Tiba-tiba nempel di baju kita, maka ulat tersebut itu dihukumi suci, walaupun dia berasal dari benda najis ya. Ulatnya ya. Tapi kalau di dalam ulat atau di tubuh ulat itu masih ada kotoran, ya otomatis kotorannya tetap najis. Tapi ulatnya sendiri itu adalah ulat yang suci. Nah, oke. Itu adalah sesuatu yang dihukumi najis. Jadi ada tiga hal tadi. Alladzi yadhuru minan najasah, sesuatu yang bisa suci dari benda-benda najis. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, khamr yang berubah dengan sendirinya. Kemudian wajildul maitati idza dubigha, kemudian kulit bangkai ya, bukan kulit binatang biasa, kulit bangkai yang kita manfaatkan kulitnya dengan cara disamak ya, dibersihkan kemudian dikeringkan. Kemudian wama soro hayawanan, dan sesuatu yang tumbuh, yang berkembang, yang memang hidup berasal dari kotoran yang itu berupa hewan. Nah, itu. Oke. Barangkali ada yang tanyakan, bisa diperjelas, bisa dilihat di kolom komentar ya. Kemudian macam-macam zat atau benda dan hukumnya. Nah, ini tambahan saja ya. Jadi tambahan, benda itu atau zat atau benda dan hukumnya itu ada kalanya berupa hewan. Suma'lam annal a'yan imma hayawanan. Qala Ahmad fil Misbah wa huwa kullu dhi ruhin natiqan kana au ghairu natiqin ma'khudin. Jadi zat itu bisa berupa hewan. Ahmad berkata dalam kitab Misbah, pengertian hewan adalah setiap yang bernyawa, memiliki ruh, baik dapat berbicara ataupun tidak. Ya. Dan hewan diambil dari lafadz al-hayah. Lafadz al-hayawan memiliki bentuk yang sama untuk menunjukkan arti mufrad dan jamak karena lafadz hayawan. Kemudian zat, ini penjelasan dari ma tadi ya. Jamat atau benda mati. Jamat atau benda mati adalah setiap benda mati yang bukan hewan, bukan induk asal hewan, bukan bagian dari hewan, dan juga bukan yang terpisah atau terpotong dari hewan. Kemudian kotoran-kotoran. Fal hayawanu kulluhu tohirin illa nahwil kalbi wal jimadi kulluhu tohirin li'annahu khalqul limunafi'il ibad. Semua hewan dihukumi suci kecuali hewan yang semisal anjing ataupun babi ataupun peranakan dari keduanya. Oke. Nah, itu tambahan-tambahan saja. Oke, kita lanjutkan pada yang selanjutnya. Faslun an-najasah. Faslun an-najasatu salasatun. Faslun fi bayanil a'nanin najasati. Tatluku an-najasah alal a'yan alal aini mujazan wa amma haqiqatuhu fahuwa al-wasful qaim li mahallin ail badani ail makani ail saidi. Pasal ini menerangkan tentang najis ya, tentang najis. Kata najasah tentang zat-zat yang najis ya, yang tadi makanya saya jelaskan tentang zat-zat karena pengantar dari kitab ini. Kata najasah yang dimaksud pada zat merupakan pengertian secara majas. Adapun hakikat najasah adalah sifat-sifat yang melekat pada tempat tertentu, maksudnya badan
atau tempat atau pakaian. An-najasatu salasatun. Faslun. An-najasatu salasatun. Najis itu ada 3. Bil aksamil mutarattibati ala hukmiha wa ghusliha ahaduha mughalladatun ay musyaddatun fi hukmiha wa thaniha mukhaffafatun. Nah, jadi najis nah di sini atau di sana ya. Ada 3 macam, mughalladah wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wal mukhaffafatu baulus sobi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al-haulaini. Jadi najis itu ada 3, mughalladah, mukhaffafah wa mutawassitah. Wal mughalladah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Jadi najis itu kan ada 3, najis mughalladah, najis yang memang berat hukumnya, kemudian ada mukhaffafah yang maksudnya adalah ringan hukumnya, diringankan atau ringan, kemudian mutawassithah yang najis yang tengah-tengah ya, sedang-sedang antara mughalladah dan mukhaffafah. Oke. Kemudian najis mughalladah. Al-mughalladatu najasatul kalbi walau mu'alliman wal khinziri li'annahu akbahu halan minal kalbi idza la yahillu iqtina'uhu bihali ma'a imkanil intifa'i bihi binahwil hamli alaihi fakharajat al-hasyratu wa hiya sighar. Nah, najis itu ada yang mughalladah, adalah najisnya anjing, meskipun anjing itu terlatih dan babi ya. Al-mughalladah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Karena pada dasarnya anjing yang terlatih pun itu tetap najis. Apalagi babi, karena babi lebih buruk keadaannya daripada anjing, karena tidak diperbolehkan sama sekali memelihara babi. Padahal masih memungkinkan mengambil manfaatnya, biasanya dipakai untuk mengangkut muatan. Nah, berbeda dengan hasyarat yakni hewan-hewan kecil di tanah, maka meskipun tidak boleh memeliharanya, tidak memungkinkan dapat mengambil manfaat darinya. Termasuk yang najis pula itu adalah peranakan dari salah satu dari keduanya. Misalnya anjing dan babi kawin, anjing dan babi dikawinkan. Ini salah satunya melahirkan anjing atau babi, ya jelas. Ataupun kepalanya anjing, badannya babi, tetap najis. Atau dari yang lain ya, misal peranakan anjing dan kambing, atau peranakan babi dan kambing, tetap kalau menghasilkan anak, itu tetap dihukumi najis. Jadi hukum-hukum peranakan itu kan sesuai dengan pasti ada percampuran antara salah satunya. Nah, percampuran di sini menurut para ulama itu sebab anak itu diikutkan pada hukum manakah yang lebih buruk ya dari 2 induk asalnya. Dalam hal kenajisan, keharaman disembelih, keharaman dinikahi, keharaman dimakan, dan tidak sahnya dijadikan sebagai kurban atau akikoh. Jadi pada intinya kalau dalam hal peranakan, ketika ada 2 hewan yang dikawinkan, maka keturunannya itu diikutkan pada hukum dari induk yang paling buruk. Kalau induk yang paling buruk ini najis, maka anaknya juga ikut najis. Kalau induk yang paling buruk ini dihukumi tidak halal, artinya haram, maka ya anaknya juga ikut haram. Nah, itu hukum-hukum peranakan ya. Jadi tetap dihukumi najis. Nah, keduanya ya.
Jadi dari hubungan antara kambing dan celeng ataupun kambing dan anjing, keduanya tetap dihukumi najis. Nah, ada sebuah faedah bahwa sebagian ulama mengutip bahwa semua anjing dihukumi najis. Semua anjing dihukumi najis kecuali anjingnya Ashabul Kahfi, karena ia adalah suci dan akan masuk ke dalam surga. Mengenai arti atau makna kesucian anjing dari Ashabul Kahfi ini belum jelas. Artinya apakah Allah memang dari dulu menciptakannya dalam kondisi suci atau pada sifat kenajisannya dihilangkan. Kemudian ditafsiri oleh ulama, Syekh Al-Bajuri mengatakan zahirnya, secara zahir menyebutkan pendapat yang kedua, artinya pada awalnya anjing ini, menurut Syekh Bajuri, anjing ini memang najis, tetapi Allah menghilangkan sifat kenajisannya, kemudian sifat-sifat kenajisannya dihilangkan, akhirnya menjadi suci. Itu untuk anjing dari Ashabul Kahfi. Menurut ulama yang lain memang sudah suci dari sononya, sudah suci dari asalnya. Oke, ini najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Jadi tentang anjing dan celeng ya, anjing dan celeng itu sudah jelas-jelas dihukumi kenajisannya. Oke, apalagi peranakan dari hasil keduanya itu tetap dihukumi najis, maka harus hati-hati. Kemudian kita lanjutkan, kemudian mughalladhah wal mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yad'am ghairal laban wa lam yablugh al haulain. Najis mukhaffafah ialah najis yang berasal dari air kencingnya sobi atau anak laki-laki, bukan sobiah ya. Jadi baulus sobi, bukan sobiah, artinya air kencingnya laki-laki yang masih kecil. Dan juga bukan khunsa ya. Khunsa itu kan laki-laki, tidak perempuan, tapi memiliki dua kelamin. Yang lam yat'am yaitu belum makan dan minum illal laban. Lam yat'am ghairul laban, kecuali susu. Jadi kecuali susu untuk memang dalam rangka dikonsumsi, baik susu tersebut suci atau najis, meskipun susu yang berasal dari hewan mughalladhah. Artinya ya memang masih memang berasal dari susu ya. Ya pokoknya penjelasannya itu kan susu. Dan kalau masih yang seperti itu, maka dia dihukumi najis mukhaffafah, najis yang masih ringan. Nanti kalau cara mensucikannya ada di penjelasan setelahnya. Tuh. Kemudian batasan-batasannya itu dijelaskan oleh dalam kitab syarahnya bahwa wa qawluhu baulus sabi ila akhir al baulu qayyadun awwalun was-sabi ay adz-dzakaru al-muhaqqaq qaidus tsani wa qawluhu alladzi lam yad'am ghairul laban qaidus tsalis wa qawluhu lam yablugh al-haulaini qaidus rabi. Jadi memang ada 4 batasan di mana kencing seseorang ini dihukumi najis mukhaffafah, najis yang ringan atau diringankan. Yang pertama, dia berupa air kencing. Air kencing berarti bukan berupa yang lain, bukan berupa muntahannya bayi itu bagaimana, kemudian bukan berupa tinja ya, atau yang air besar ya, bukan, tetapi memang yang pertama syaratnya adalah air kencing. Yang kedua, air kencing keluar dari sobi atau anak kecil yang benar-benar laki-laki. Air kencing yang keluar dari sobi yang memang benar-benar dari laki-laki, bukan dari seorang yang perempuan. Ya. Syarat yang ketiga, sobinya
belum mengkonsumsi apapun kecuali susu. Belum mengkonsumsi apapun kecuali susu. Dan memang satu-satunya makanan yang berasal dari sobi ini adalah susu, ya. Dan susunya harus susu apa ya? Susu asli, bukan susu yang buatan. Kalau susu misalnya gandum yang dibuat menjadi cairan, itu bagaimana? Yaitu sudah tidak susu, tetapi sudah gandum yang berupa cairan. Kemudian susu-susu yang berasal dari susu-susu formula itu sudah tidak dihukumi susu lagi, karena memang bahannya itu bukan susu murni, tetapi bahannya sudah bercampur menjadi banyak hal, ya. Ada dicampuri, misalnya dicampuri pisang, atau dicampuri gandum, atau dicampuri hal lain yang memang tidak murni dari susu. Yang murni dari susu adalah susu sapi, yang memang berasal dari langsung susu sapi tanpa campuran, tanpa apapun. Nah, ini harus hati-hati, karena ini menjadi syarat ketiga najis dari termasuk najis mukhaffafah itu. Kemudian syarat yang keempat, sobi atau anak tersebut memang belum mencapai umur 2 tahun. Belum mencapai umur 2 tahun. Empat-empatnya harus terpenuhi. Jadi kalau dihukumi najis mukhaffafah adalah harus berupa kencingnya anak laki-laki, kencingnya, kemudian dia kencing itu berasal dari anak laki-laki, bukan anak perempuan ataupun anak khunsa. Kemudian dia, anak laki-laki tersebut tidak mengkonsumsi apapun, ya, tidak mengkonsumsi apapun kecuali susu, ya, dan susunya harus susu murni. Kemudian sobinya anak laki-laki tersebut belum berumur 2 tahun. Nah, ini harus dipenuhi semuanya. Nah, itu najis yang kedua adalah najis yang mukhaffafah, yang ringan. Nanti cara pembersihannya juga ringan, beda dengan najis mughalladah, beda dengan najis mutawassithah. Nanti perbedaannya ada di bagaimana cara kita mensikapi atau membersihkannya. Kemudian ada najis mutawassithah. Wal mutawassithatu sairun ay baqi an-najasat. Najis mutawassithah adalah najis yang lain, ya. Najis selain najis mukhaffafah dan selain najis mutawassithah. Najis mughalladah. Berarti selain najis mughalladah, selain najis mukhaffafah, maka dihukumi najis mutawassithah sekerine, ya. Wal mutawassithatu sairun najasah. Sekerine atau selain dari najis mukhaffafah dan mughalladah. Maka kalau selain dari anjing, selain dari babi, kotoran anjing, kotoran babi, atau jilatan anjing, atau sesuatu yang keluar dari anjing ataupun babi, kemudian selain dari air susu, atau selain dari air kencing yang berasal dari anak kecil yang belum minum apapun, belum mengkonsumsi apapun, anak kecil laki-laki, air kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum apapun kecuali susu dan belum berumur 2 tahun, maka itulah najis mutawassithah. Selain keduanya, selain najis mughalladah, selain najis mukhaffafah, keduanya dimaknai najis mutawassithah. Maka tai kucing, tainya manusia, air kencingnya manusia setelah umur 2 tahun, kemudian air kencingnya laki-laki, muntahan seseorang, kemudian kotoran hewan, kotoran manusia, kotoran apapun yang kemudian bangkai, itu semuanya najisnya mutawassithah, dan harus dibersihkan. Nah, pengertian najis itu sendiri, najasah itu sesuatu yang memang secara bahasa itu dianggap menjijikkan, ya. Najasah secara bahasa itu sesuatu yang menjijikkan. Maka kalau ludah dianggap menjijikkan, itu berarti sesuatu yang memang secara bahasa najasah, ya. Secara bahasa najasah. Kemudian ingus dianggap menjijikkan, ya najasah. Tapi bukan najis itu sendiri, ya. Adapun najis secara istilah ialah
sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada murokhis atau perkara yang memperbolehkan. Nah, apabila ada murokhis seperti yang dialami oleh orang yang tidak mendapati dua alat bersuci yaitu air dan debu, dan ia menanggung najis, maka ia boleh sholat secara lihurmatil wakti. Ya. Jadi kalau ada orang yang dalam perjalanan masih badannya ini masih najis ya, tetapi dia tidak mendapatkan air ataupun debu untuk bersuci, ya secara umum dia boleh tetap sholat, tetapi sholatnya ini lihurmatil waktu, nanti bisa diganti di lain waktu. Oke, kemudian itu adalah najis. Nah, pengertian dari najis itu sendiri, sehingga najis ya sesuatu yang dianggap menjijikkan dan dapat mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada murokhis. Nah, pengertian najis-najis itu banyak sekali ya. Kalau berdasarkan hitungan itu ada 20 macam ya. Kami coba sebutkan, misalnya ada air kencing, kemudian madhi. Air kencing sudah jelas ya, madhi itu adalah cairan yang berwarna kuning serta kental yang pada umumnya keluar ketika bangkitnya syahwat, yang mana keluarnya tersebut tanpa disertai rasa enak dan tanpa syahwat yang kuat. Itu madhi, bedakan dengan mani. Kalau mani suci ya. Kalau wadi itu cairan putih, keruh dan kental yang terkadang keluar seusai kencing atau ketika mengangkat beban berat, itu wadi, itu juga najis. Kemudian kotoran secara umum najis, anjing secara umum najis. Kemudian tetapi di anjing itu memang unik ya. Kenapa kok disebut najis ya? Karena memang sudah dihukumi Allah najis. Kemudian ada babi, itu najis. Keenam, ketujuh ada peranakan dari masing-masing anjing ataupun babi, sperma dari anjing ataupun babi, kemudian cairan luka yang telah berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Jadi karena ia adalah darah yang telah mengalami perubahan. Darah itu kan sebenarnya suci, tapi kalau dia mengalami perubahan maka dia darah tersebut sudah dihukumi najis karena luka. Oke. Kemudian ada yang ke-10 sodid atau nanah yang busuk, itu suci. Nanah secara umum najis. Nah, kemudian ada al-miroh. Miroh itu sesuatu yang berada di dalam kulit ya. Adapun kulit itu sendiri dihukumi mutanajis yang terdapat disucikan dengan cara dibasuh dengan air. Sesuatu yang terdapat di dalam kulit ya, di dalam kulit. Karish, unta atau hewan lainnya agar sesuatu tersebut dapat dimakan kembali. Nah, itu najis ya. Bisul, cairan bisul itu najis. Udun ya. Kemudian asap dari najis ya. Asap yang keluar dari yang terpisah dari najis yang dibakar api. Kotoran hewan ketika dibakar maka asapnya najis. Nah, ini contoh-contoh najis ya. Contoh-contoh najis. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis tersebut? Sekarang yang mughalladhah dulu. Faslun al-mughalladhatu tadhuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Catatannya adalah untuk menghilangkan najis mughalladhah itu kita bersihkan dulu sisa-sisa najisnya. Cairan ataupun apapun yang berasal dari itu harus dihilangkan dulu. Benda suci yang terkena najis mughalladhah, anjing, babi, peranakannya, mungkin karena jilatannya, air liurnya, air ludahnya, air kencingnya, air keringatnya, atau tersentuh bagian tubuhnya yang disertai adanya basah-basah. Jadi ada anjing, kemudian ada basah-basah di dalam tubuhnya, kemudian nempel dalam kulit kita, maka basahan itu harus kita hilangkan dulu, baru disucikan, dibersihkan, dibasuh sebanyak 7 kali basuhan secara ta'abbudi setelah menghilangkan zatnya. Nah, salah satu basuhan harus menggunakan debu. Nah, salah satu basuhan
harus menggunakan debu. Syarat 7 kali basuhan dalam menghilangkan najis itu adalah bahwa salah satu dari 7 kali basuhan tersebut dicampur dengan debu suci. Meskipun basuhan yang terakhir, tetapi basuhan yang lebih utama dicampur dengan adalah basuhan yang pertama. Yang ada yang ulama yang mengatakan basuhan yang mana dulu yang harus dicampur dengan debu, itu ada yang mengatakan basuhan yang pertama dulu. Ada yang mengatakan lebih utama setiap basuhan, ada yang mengatakan basuhan yang terakhir. Tapi pada intinya basuhan itu setidaknya harus terkena dari kotoran atau terkena yang kulit atau benda yang kena najis dari anjing atau celeng atau babi tadi ya. Kenapa kok harus memakai debu? Ternyata ada penelitian bahwa debu itu memiliki enzim atau zat yang memang mampu menetralisir racun-racun, menetralisir kuman, menetralisir virus dari anjing ataupun babi, sehingga harus kita manfaatkan itu ya. Nah, kemudian jadi caranya ada 3 ya, air dan debu. Yang pertama, air dan debu bercampur secara bersamaan, lalu air campuran dibasuh pada tempat najis. Kemudian ada kalanya debu itu ditaburkan di dalam benda yang kena najis tadi, baru dibasuhi air. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kebalikan dari yang kedua, air dulu baru ditaburi debu. Tapi yang jelas usahakan merata. Nah, boleh memakai cara manapun, tapi cara yang utama adalah air dan debu itu bercampur secara bersamaan, kemudian dialirkan kepada benda yang terkena najis. Oke. Nah, itu cara membersihkan najis mughalladhah, ialah membersihkannya sebanyak 7 kali. Nah, ada sebuah pertanyaan tentang kasus apabila ada air kencing anjing mengenai tulang bangkai atau tulang yang lain, maka yang seperti ini tetap dihukumi najis ya, karena basah ya. Tulang tersebut tidak dapat suci dari najis mughalladhah ya, sehingga apabila ada pakaian basah mengenainya maka wajib mentasbik pakaian tersebut. Artinya membasuh. Nah, karena kenapa ya? Karena pada dasarnya basah terus tulang tersebut. Laki-laki yang belum makan dan minum kecuali dan belum mencapai umur 2 tahun dapat menjadi suci dengan cara diperciki air disertai ghalabahnya, menguasainya dan hilangnya ain zat najis tersebut. Yang penting secara zat ainiyahnya itu hilang. Secara zat ainiyah itu hilang. Zatnya hilang, maka baunya, warnanya, rasanya itu sudah hilang, maka cukup diperciki air saja. Dan biasanya kalau berupa kencingnya anak kecil itu, maka ya otomatis mudah hilang. Kalau misalnya kering itu sudah tidak bau karena seperti air biasa. Oke, dan cara membersihkannya cukup dipercikan, tidak sampai mengalirkan air, tapi cukup dipercikan air saja. Kemudian ya, jadi yang bisa suci itu ya, yang bisa suci hanya najis mukhaffafahnya hanya air kencingnya anak kecil tadi ya, air kencingnya anak kecil. Kemudian cara menghilangkan najis mutawassithah. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismaini, ainiyatin wa hukmiyatin. Al ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Najis mutawassithah itu terdiri dari 2, ialah najis ainiyah atau najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis yang memang terlihat secara kasat mata, terlihat bendanya ya, kemudian baunya, kemudian rasanya, warna, bau, rasa itu memang terlihat dan terasa semuanya. Ini namanya najis secara ainiyah.
Dan cara membersihkannya fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Cara membersihkannya secara ainiyah ya harus hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, ketiga-tiganya harus hilang, dibersihkan dengan air yang mengalir. Jadi itu. Jadi kalau warna kan terlihat seperti putih, hitam, merah, dan lain-lain. Kalau bau ya tercium indera pembau pencium. Kemudian kalau rasa tercium dengan indera pengicip seperti manis atau pahit ya. Coba dirasakan najisnya itu. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha illa ma asra zawalahu. Cara mensucikan tempat najisnya, dikenai najis ainiyah diwajibkan menghilangkan warna najis, baunya, dan rasanya. Kecuali apabila warna atau bau najis sulit dihilangkan, maka tidak wajib menghilangkannya, wajib bahkan tempat yang dikenainya. Nah, kalau najis hukmiyah itu bagaimana? Nah, kalau najis hukmiyah itu kan dia adalah najis yang tidak lagi memiliki warna, bau, dan rasa. Seperti air kencing yang telah kering dan tidak diketahui sifat-sifatnya. Jadi kencing tapi setelah dikencing kok nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Gimana ya? Cara mensucikannya ya cukup bagi kita untuk mengalirkan air di atasnya. Mengalirkan air di atasnya. Ini adalah najis mutawasitoh. Dan najis mutawasitoh itu cara membersihkannya adalah dengan cara membersihkan itu ya. Cukup menghilangkan bau, rasa, warna, maka ketiganya kalau sudah hilang kita aliri air dan insya Allah sudah bersih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang tanyakan, kita bisa lanjutkan diskusi melalui WA Group, kita lanjutkan diskusi melalui chat kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa razuqlana halalan thayyiba waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'a khotoya wardo anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wa khtim lana khusnal khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.